Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas dan makin menyala. Gibran harus lengser. Wow, gila. Nasib Gibran makin di ujung tanduk. Di video kali ini, kisruh tentang pemakzulan Gibran oleh ratusan purnawirawan TNI semakin hari semakin panas dan makin menggema di kalangan masyarakat, pejabat publik, dan termasuk beberapa mantan Panglima TNI. Karena mereka menganggap pemakzulan Gibran sah secara undang-undang jika terbukti melanggar. Dan mereka menduga pelanggaran Gibran terlihat jelas karena Gibran terpilih jadi wapres bukan karena prestasinya, namun karena politik dinasti dan cawe-cawe Jokowi selaku presiden waktu itu dan juga bapaknya. Namun, Jokowi langsung menanggapi hal tersebut tentang pemakzulan anaknya sebagai wapres. Nah, seperti apa tanggapan Pak Jokowi tentang polemik tersebut? Nah, penasaran? Kita pakainya. Ini dia. Please. Yeah, let's go. Usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kami sudah sampai pada identifikasi friend or foe. Kalau tentara kan gitu. Dan terus terang, tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi. Karena kami purnawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Sudah jadi common enemy. Apa yang kita bicara lagi? Ayo kita bicara ke depan. Saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana, saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya. Iya. Ada itu nanti cawe-cawe berikutnya. Saya khawatir kalau terjadi hidden kudeta. Kenapa saya bilang gitu? Karena tentara itu selalu berpikir paling jelek yang harus kita hadapi. Maksudnya di kudeta Pak Prabowo gitu? Ya, siapa lagi? Cerita wayang tadi. Kalau itu terjadi dengan sisa umur kami ini, kami akan bela habis-habisan adik kami itu. Terima kasih. Ini yang kita takutkan. Nah, ya betul. Saya setuju sekali dengan narasi yang disampaikan oleh Bapak Legend Soeharto ini ya. Yang kita takutkan itu, kita takut kalau Gibran di presiden, di wakil presiden gitu ya. Kita takut ada cawe-cawe lagi untuk berikutnya. Karena Gibran sebagai orang nomor 2 di Republik ini tidak mungkin ada keinginannya untuk maju menjadi presiden gitu ya. Nah, yang kita takutkan nanti ada kudeta diam-diam seperti disampaikan oleh Pak Soeharto tadi. Ngeri ya. Amin deh. Jangan sampai Pak Prabowo turun dan digantikan Gibran. Waduh, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampailah pokoknya. Oke guys, selanjutnya. Isi tuntutan Forum Perwira TNI tidak ada yang lebih menyentuh publik. Selain satu hal, desakan agar Gibran Raka Buming Raka dicopot dari kursi wakil presiden. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlalu berlebihan. Tapi bagi Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan, juga jutaan rakyat Indonesia yang berpikir bela bangsa, ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan negeri ini dari bahaya yang bernama politik dinasti. Tri Sutrisno menyatakan dengan jelas bahwa persoalan bukan pada sosok Prabowo. Ia tidak mempermasalahkan jalannya Prabowo menjadi presiden. Tapi soal Gibran, itu cerita lain. Bagi Tri Sutrisno, apa yang dilakukan Jokowi terhadap kursi pemerintahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi. Betul. Jokowi dianggap telah menyalahgunakan pengaruhnya
untuk mendorong anaknya ke dalam puncak kekuasaan. Ya, Matua mana ada? Prestasi, tapi lewat manipulasi aturan dan celah hukum. Masyarakat masih ingat bagaimana Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah syarat usia lewat keputusan yang menguntungkan Gibran. Ya, Dan betapa kebetulannya, karena ketua MK pada saat itu adalah adik iparnya sendiri. Betul. Orang tahu di sini ada konflik kepentingan. Tapi sistem pemerintahan diam, partai-partai diam, lembaga-lembaga negara diam. Nah, yang bersuara justru para jenderal-jenderal yang sudah tua ini, yang selama ini mereka sudah dianggap pensiun, panggung politik. Dan itulah yang membuat suara mereka semakin keras. Mereka berbicara karena mereka muak, karena mereka pernah mengangkat sumpah untuk membela negara, bukan membela keluarga. Kendati demikian, banyaknya buzzer-buzzer ciptaan dari kekuasaan lama yang tidak pernah berhenti mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan para jenderal ini. Ya, kita lihat. Di situasi seperti ini masih ada aja yang menjilat untuk pemerintahan yang sangat tidak penting mereka lakukan. Bahkan mereka menyalahkan sikap-sikap dan aksi-aksi yang dilakukan oleh para jenderal. Betapa mirisnya hati semua netizen di seluruh Indonesia. Bisa jenderal yang sudah berjasa untuk negeri ini seakan-akan diremehkan kehadirannya oleh buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab dan menjadi penjilat di negara ini, yang menyatakan para jenderal menjadi pahlawan kesiangan. Ya, tentu pasti kita dengar kalau wakil presiden terpilih adalah dipilih oleh rakyat, dipilih oleh 58% rakyat Indonesia. Sekali lagi, silakan kita berpikir dengan positif berdasarkan bela bangsa. Pertanyaan dari saya, apakah masih perlu kita pertahankan wakil presiden Indonesia yang sekarang? Apakah pantas menurut kita semua? We'll see. Untuk para penjilat bangsa ini, Anda tidak perlu menjawab. Bagi Anda yang merasa bela bangsa, silahkan jawab sendiri. Wah, luar biasa. Mingirin ya. Ini betul nih. Jadi jelas ya kenapa para purnawirawan jenderal TNI ini tidak suka dengan Gibran. Jadi jelas alasannya semuanya. Semuanya sudah terbongkar dan mungkin 90% rakyat Indonesia setuju dan tahu kenapa Gibran bisa menjadi wakil presiden. Jadi tidak perlu membela-bela lah pokoknya kepada buzzer-buzzer yang dibayar yang ratusan juta sampai miliaran itu memang tugas mereka ya. Mereka menjilat mencari uang dari mengompor-ngomporkan gitu ya dan mengangkat nama Gibran. Tetapi kalau dilihat kenyataannya kenapa Gibran bisa lolos menjadi wapres, mungkin kita 90% Indonesia sudah tahu kenapa Gibran bisa lolos menjadi wapres, karena cawi-cawi bapaknya, pamannya di MK gitu ya. Jadi jelas semuanya, tidak perlu saya uraikan lagi. Jadi gimana nih tanggapannya Pak Jokowi sebagai bapaknya dan anaknya sebagai wapres yang akan dilengsarkan? Coba kita lanjut. Saja itu kan aspirasi negara demokrasi, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat dengan adanya usul pengadilan, betul? Ya itu. Dipilih oleh rakyat. Bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh dapat mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sudah ada gugatan berapa kali. Tapi proses di pengadilan sendiri itu seperti apa? Ya semua orang juga sudah tahu prosesnya harus lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR saya kira. Maka Gibran bisa dikatakan dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach. Dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Awalnya kan kita percaya bahwa dia adalah S2 dari Sydney University. Tapi ternyata itu cuma setingkat SMK saja. Dan itu pun konon tidak selesai juga. Nah, ini mohon maaf, ini SMK aja nggak selesai. Soal drug. Saya menganggap ini bukan masalah main-main. Pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan.
Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal angkatan darat, mulai dari brigjen sampai jenderal, kemudian 75 laksamana, 73 laksamana, 65 marsekal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Razi, kemudian ada Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi siapa itu dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Trisno. Dan kita tahu Jenderal Trisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Impeachment terhadap Gibran. Iya. Wah, ngeri ya, ngeri banget. Jadi paham semua ya guys ya, kenapa para mantan jenderal ini, purnawirawan jenderal ini ingin sekali Gibran itu dilengsarkan, untuk dimakzulkan, diganti dengan orang lain. Alasannya sudah jelas semua, karena masih banyak, jadi intinya gini, masih banyak orang-orang cerdas, orang-orang berilmu, orang-orang berwawasan tinggi di negeri ini ketimbang Gibran. Kenapa? Waktu itu kan Gibran bapaknya masih menjabat sebagai presiden. Lalu prestasi Gibran kenapa bisa lolos menjadi wapres? Nah, kita tahu semua, kita paham semua. Jadi dengan adanya pamannya di MK, bapaknya sebagai presiden waktu itu, kita tahu lah ya cawi-cawi bapaknya seperti apa dan cawi-cawi pamannya juga seperti apa gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk pemakzulan Gibran mungkin hampir seluruh Indonesia setuju dan menyetujui dengan pemakzulan Gibran ini segera dilakukan. Bukan hanya 58% itu nggak ada, itu cuman angkanya saja, namun orangnya mana yang 58% itu yang mendukung Gibran, mana ya, itu paling buzzer-buzzernya doang tuh yang keluar di sosmed, di komen-komen gitu ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.